agar ibu tidak disita oleh Polda Jawa Timur dan tidak disita oleh Kejaksaan Jawa Timur. Daripada ibu nanti sengsara, lebih baik dioper. Ya, nah, dalam kondisi seperti ini, istrinya udah bingung. Suaminya ditahan, ini pengacaranya menawarkan seperti itu, akhirnya digeser semua. Uang-uang ini digeser semua ke Farhad Abbas dan Elsa Sharif, serta Vidi Galenso Sharif. Nah, setelah digeser, ternyata uang yang 3 miliar untuk pra-peradilan tidak dilakukan pra-peradilan oleh mereka. Sehingga kasusnya lanjut. Nah, karena tidak ditangani dengan serius oleh Elsa Sharif, uang yang 3 miliar diminta kembali. Karena dia tidak kerja, dianggap tidak kerja, dan surat kuasa diputus. Digantilah kepada R. Susilo. Bapak Susilo ya, Bapak Susilo. Ya, Susilo Wibowo menangani kasus tersebut selanjutnya. Lalu Bapak Susilo Wibowo ini berhasil memenangkan perkara dan tidak mentersangkakan atau mempidanakan saudara klien kami ini berinisial S ya. Jadi tindakan-tindakan ini tindakan yang luar biasa. Tindakan yang mengelabui dengan siasat jahat antara si Farhad Abbas ya. Diduga antara Farhad Abbas dengan si Elsa Sharif. Di kolaborasi mereka berdua nih, selalu kolaborasi. Gitu loh. Nah, mereka ini seakan-akan lawan, tetapi nggak tahu kawan di komplotan. Gitu. Nah, klien kami ini dalam kondisi sengsara. Dirampok uangnya. Dirampok dengan cara halus uangnya. Ketika diminta kembali lagi, alasan mereka apa? Untuk jasa hukum. Jasa hukum yang mana? Pra-peradilan aja kamu tidak melaksanakan. Kamu jasa hukum besar sekali jasa hukumnya. Apakah kamu sukses menangani perkara tersebut? Toh di pengadilan itu tertulis kok namanya Susilo Widodo kan? Yang menangani perkara itu Wibowo. Susilo Wibowo pengacaranya, bukan Farhad Abbas dan Elsa Sharif. Lantas duit yang 69 mana? Yang alasannya katanya menyelamatkan untuk agar tidak disita oleh Polda Jawa Timur dan Jaksa Jawa Timur. Nah, ini kejahatan yang luar biasa. Ini mengarah kepada TPPU. Profesor Elsa Sharif, Farhad Abbas, sadarlah kalian. Jangan mencari celah untuk mencari kesalahan orang lain. Tobat. Saya dilaporkan undang-undang ITE, saya lapor lagi kamu. Saya tidak pernah takut dengan Elsa Sharif, saya tidak pernah takut dengan Farhad Abbas. Ingat, peperangan kita lanjut sekarang ini. Saya tunggu kamu di episode berikutnya, di berita acara pemeriksaan. Terima kasih. Bang, saat ini katanya membawa korban juga, gimana Bang? Gimana, Bang? Oh iya. Ayo, Bang, bisa di... Sini Pak, salah satu korban Pak. Ya. Taruh bawah aja. Ini salah satu korban. Gimana ceritanya Pak? Gimana Pak ceritanya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya korban dan mewakili semua teman-teman saya. Pada saat itu tahun 2019 itu saya sempat ikut ke sana. Saya sudah melakukan arahan kalau pada saat itu top up ya. Top up itu di dalam aplikasi tersebut ada yang namanya kita menginginkan satu atau rumah, bisa mobil, bisa tanah, bisa berbagai macam bentuk, macam-macam yang ada penawaran di satu aplikasi tersebut. Sehingga teman-teman dan juga saya akhirnya terpicu ke sana dan melakukan top up. Nah, jadi dalam hal ini saya pribadi dan teman-teman juga merasa rugi sekali, merasa dirugikan karena tidak ada sepeser pun yang saya terima selama saya mengikuti perusahaan. Jadi gini, saya luruskan ya, maaf Pak, saya luruskan. Ini adalah korban ya, salah satu korban yang tadinya menduga bahwa klien saya, saudara S ini melakukan penipuan online. Ya, tetapi setelah disidangkan ternyata saudara S tidak melakukan dan murni bebas. Ya, setelah didampingi oleh saudara Susilo Wibowo, artinya tidak ada kaitannya lagi dengan kerugian-kerugian yang ada di online tersebut. Sudah ada putusan pengadilan ingkrah sampai PK. Ya, yang sekarang kita bicarakan adalah uangnya saudara S menjadi klien saya ini kemana dilarikan oleh Elsa Sharif dan Vidi Galenso Sharif gitu, dan Farhad Abbas. Kemana uangnya? Itu ditekankan. Kalau itu tidak ada, maka ini sedang berlanjut. Ya. Bang, pasal berapa aja boleh diulang Bang? Pasal-pasalnya? Pasalnya untuk Vidi Galenso Sharif dan Profesor Dr. Elsa Sharif, pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan yang akan mengarah ke TPPU, pencucian uang.
Lalu Farhad Abbas dengan Elsa Sharif, saya laporkan atas nama saya karena telah melaporkan saya di Polda Metro Jaya. Saya laporkan kembali di Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dan pasal 318 ya, KUHP ya terkait dengan laporan palsu. Gitu. Fitnah. Oke, hukumannya Bang. Ancaman hukumannya 4 tahun ditambah 1 tahun lebih. Ya lumayan lah, ngeri-ngeri sedap. Bang, flashback kembali Bang. Ini kerugian masing-masing dari klien Abang sendiri? Kerugian materialnya dari klien saya ini 2 orang ini suami istri ya. Kerugian materialnya yang pertama di transfer ke Elsa Sharif 39 miliar bersama Vidi Galensong Sharif ya, itu 39 miliar. Lalu diterima cash oleh Farhad Abbas 30 miliar. Jadi totalnya materialnya 69 miliar 950 juta. Imaterialnya terserah klien saya mau nyebut berapa, karena dari 2019 dia sudah capek, sudah berantakan, udah apa segala usahanya gitu. Ini kejahatan yang luar biasa, kejahatan ekonomi yang luar biasa, diduga dilakukan oleh Farhad Abbas dan Elsa Sharif serta Vidi Galensong. Klien Abang memberikan cashnya di mana, di rumah apa di salah satu? Transfer dan di rumah. Ya, di rumah ya, di rumah ya. Di rumah klien Abang. Di rumah klien ya. Oke, mungkin bukti-buktinya sudah dilampirkan. Bukti Bang? sudah dilampirkan, makanya laporan kami terima ya. Artinya buktinya ada ya? Ada di bukti. Di atas. Ini salah satunya bukti transferan. Salah satu aja. Salah satunya bukti transferan ya ke atas nama Vidi Galensong. Ini 900. Berapa itu? Jadi untuk Vidi Galensong senilai 9 miliar 950 juta. ya. Ini untuk Vidi Galensong dan untuk ini Farhad Abbas. Ibu Elsa Sharif ini yang tertera 10 miliar. Begitupun juga yang lain. Nih, pokoknya total 39 miliar. Ya, ada lagi 10 Ya. miliar juga lagi. Dalih-dalih mereka itu bahwa ini uang untuk jasa hukum Dan katanya. juga yang lain-lain. Sementara di dalam perjanjian jasa hukum tidak ada dituangkan uang-uang senilai ini, 69 miliar. Jadi kalau tidak ada ya bukti dari jasa hukum, pernyataan jasa hukum senilai 69 miliar, maka kembalikan uang klien saya. Ya, jangan coba-coba merekayasa suatu perkara. Saya akan kejar Anda semua. Profesor Dr. Elsa Sharif, ya, Dr. Farhad Abbas, saya akan kejar Anda semua kalau Anda tidak mengembalikan uang klien saya. Ada batas waktu mungkin? Nggak ada batas waktu, ini sudah laporan masuk. Jadi kalau mereka ada itikat baik, masih ada mediasi, kembalikan uangnya. Kalau mereka tidak ada itikat baik, ya saya gas. Gitu. Saya sudah menerima konsekuensi apapun. Ya, tambahin ya. Saya tambahin dikit aja ya. Tadi karena Bang Firdaus sudah menyampaikan ada potensi ke TPPU. Ya, jadi kalau seandainya nanti memang ini ya dugaan kami ini benar, ternyata ada penggelapan dan penipuan, ya kami berharap juga tolong cek rekeningnya Bu Elsa lari kemana nih uang-uangnya. Ya, agar apa? Agar kita tahu nih kalau memang ada nanti mengarah ke TPPU, ya kita berharap siapapun yang menerima aliran uang berasal dari rekening itu, ya mohon kita amankan semua, diperiksa semua. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Jadi biar ini tuntas sampai ke akar-akarnya. Oke. Nggak ada lagi seperti itu. Oke, ya hari ini kami sampai malam sudah melakukan tugas pelaporan ya dari kantor hukum Redin Anom and Partner, dan kami harap kepada Bapak Kapolri ya dan Bapak Kapolda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti atas laporan ini. Kami hanya mau mengatakan siapa yang memulai dia yang mengakhiri. Terima kasih ya. Dan saya luruskan, perkara ini tidak ada kaitannya dengan perkara Vina Cirebon. Farhad Abbas di kasus Vina Cirebon dia menjadi pahlawan bagi masyarakat. Di sini dia menjadi penjahat kalau dia tidak nikah. Ya. Terima kasih. Udah membiak. Bang, laporannya boleh kasih lihat Bang? Nanti saya kasih melalui media sosial. Oke. Nanti dipakai WA aja. Ya. Mbak, Bang Firdaus, tambahan dulu sama Bang Herwanto boleh? Ya. Boleh, sini. Ya. Oke. Yuk, Bang. Ya. Oke, sejauh somasi sebelumnya Sudah kami sudah melaporkan. somasi. Kami sudah somasi terlebih dahulu. Itu tanggal 9 Agustus. Ya.
sudah ada jawaban dari Somasi pihak. tercatat maupun lisan sudah kami sampaikan. Ada tanggapan dari keduanya? Ya tanggapannya laporan polisi terhadap saya. Ya, bukannya balas somasi saya, malah saya dilaporin tanpa somasi terlebih dahulu kepada saya. Kan melanggar SKB 3 Menteri. Makanya saya laporkan dia 220 hari ini. Laporan palsu. Gitu. Bang, ini tadi sempat dibicarakan ini Bang Farhad sendiri sampai saat ini belum ada tanggapan dan segala macamnya. Nah, lalu apa sih yang akan nanti Abang lakukan nih? Saya sudah menyerahkan ini bulat-bulat ke polisi. Dalam proses penyidikan nanti akan dipanggil semuanya. Kita buktikan semuanya di proses penyidikan. Nanti ada gelar perkara, ada saksi ahli dan lain-lain. Ya, nanti juga klien kami akan dipanggil sebagai saksi. Dan saya sebagai pelapor yang sesuai dengan surat kuasa untuk melapor ke polisi, ya saya akan membuat keterangan juga nanti. Gitu. Bang, reaksi awal ketika klien abang ini mengaku tadi yang disebutkan pasalnya itu sendiri, reaksinya seperti apa, Bang? Apakah sempat shock dengernya atau? Beliau itu sampai nggak mau turun, sangat shock sekali karena beliau itu udah hampir putus asa, hampir hopeless, gitu. Sampai badan pun udah kurus. Artinya karena 40 kilo lebih kurang. Karena memang benar tekanan pikiran, tekanan batin. Dipimpong terus oleh Elsa Sarip dan Farhad Abbas bagaikan main bola. Pimpong sana, pimpong sini. Nah sekarang Elsa Sarip sebagai terlapor, ya sebagai terduga, Farhad Abbas sebagai pengacaranya. Besok Farhad Abbas mungkin nunjuk Elsa Sarip sebagai pengacaranya, karena dia udah saya laporkan kan gitu. Jadi ini udah main bola ini, sayap kiri sayap kanan main nih, tendang bola kiri kanan gitu. Jadi kalau secara psikis pihak korban ini sangat terganggu psikisnya karena memang sudah ada ombak-ambing. Ketika dalam proses ini pun juga sudah cukup luar biasa, baik secara material, psikosnya itu pun juga semua terganggu, sampai badan pun juga sangat sangat kurus drastis sekarang ini. Jadi sangat-sangat luar biasa. Kalau menghadap mereka pun juga sudah kayak semacam hantu lah ibarat seperti itu, sangat dia mengkhawatirkan seperti itu. Ini kan yang melakukan transferan istrinya ya. Istrinya. Nah, begitu diketahui oleh sang suami, reaksi Suaminya kan di dalam, lemas. Enggak, artinya kan Lemas. sudah bebas kan? Iya. Begitu mengetahui kejadian ini seperti apa? Langsung saat itu juga dia ketahui lemas karena kan memang dihasut. Dihasut itu agar menyerahkan sejumlah uang oleh Elsa Sarip dan Vidi Galenso dan Farhad Abbas. Ditipu daya lah. Berarti hanya uang ya, nggak ada kayak semacam mobil atau apa perhiasan yang dijual. Ini uang, ada lagi PT yang dibalik nama. Tapi lain case-nya. Ada lagi seorang korban yang PT-nya dibalik nama juga, tapi itu lain lah case-nya, bukan beda case. Ya. Makanya saya bilang tadi kejahatannya luar biasa. Gitu. Oke, Bang. Ya. Oke. Ya, makasih. Oke, biasa. Sekian dulu live report di SPKT Polda Metro Jaya, di mana agenda hari ini telah melaporkan seorang Elsa Sarip dan Farhad Abbas oleh Firdaus. Bang, rokoknya matiin dulu ya, lagi ngambil gambar. Pasal penggelapan dan pasal penipuan. Terkait pasal penggelapan dan penipuan Teman-teman sekalian, dengan totalnya 96 apa 69? 69 miliar 950 juta. 69 Memang posisi 69 yang kita cari. Posisi Ya, dengan total 69,9 miliar sudah dilaporkan. Jadi ada yang lagi. Dari lagi ditotalkan kurang lebih. Target harus dipenjara. Nah, jangan lupa like and comment and subscribe.
Dan kita doakan semoga urusannya cepat selesai. Karena ada si Bang itu